Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Program Jurusan Teknik Elektronika serta Bapak Ibu Guru di Teknik Elektronika. Belajar adalah sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Somdik, belajar adalah proses pembentukan dan perkondisian hubungan antara bertanya atau stimulus atau pemantik dan menanggapi peniruan dan penguatan dari perilaku yang diamati. Tetapi menurut Piaget, belajar adalah proses konstruksi pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, apa hubungannya dengan acara hari ini? Untuk itu, marilah kita buka acara Praktek Baik dan Demonstrasi Proyek 2023 oleh kakak-kakak kelas kalian dari mata pelajaran aplikasi Microcontroller. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita mengumandangkan yang sekolah kita. Hebat, Semsi jaya, Semsi mantap. Berdoa akan saya pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali membuka kegiatan ini, kita Bapak Menteri Kelas Negara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Anak-anak yang Bapak sampaikan, jadi hari ini adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan di desa kita ya. Jadi ini pertama kali dan itu diinisiasi atau idenya dari Pak Welang kami. Kami di program kalian sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah waktu yang tepat untuk anak-anak menampilkan kinerja kalian atau proyek yang telah kalian buat untuk disaksikan oleh adik kelas ini. Ya, jadi harapannya nanti ada di kelasnya di kelas 10 mereka punya gambaran seperti apa nanti kedepannya ketika ada di kelas 11. Jadi proyek ini adalah aktualisasi diri kalian untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Jadi sekali lagi Bapak sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga ini akan terus berlanjut dan harapannya akan terus berlanjut karena kita berharap kegiatan seperti ini tidak hanya di Mapel Microcontroller tapi juga di Mapel-Mapel yang lain juga akan bisa dilakukan. Harapannya nanti di setiap kenaikan kelas selalu ada proyek-proyek dari setiap Mapel untuk ditampilkan, ya, ditampilkan di ajang seperti ini. Jadi disaksikan oleh semuanya. Harapannya sih ke depan bisa meluas juga, mungkin nanti tidak hanya di jurusan elektronika yang mengaksikan, bisa juga di jurusan yang lain. Nanti eventnya mungkin dilakukan di depan atau dilakukan di belakang seperti apa. Baik. Jadi anak-anak sekali lagi terima kasih untuk semua usaha kalian, terutama yang mengerjakan proyeknya. Selamat. Jadi hari ini kalian akan menampilkan apa yang telah kalian buat selama ini, ya, dan semoga itu bermanfaat untuk kalian sendiri dan juga untuk yang lainnya, terutama dari kelasnya menjadi inspirasi ya. Jadi kalian harus bisa lebih baik dari yang sekarang, ya. Jadi dari kelas ini yang kelas 10 ini ya. Jadi ke depan permasalahan tidak hanya seperti yang disampaikan oleh kakak kelasnya, tapi bisa jadi ada permasalahan yang berbeda yang itu harus dicari solusinya dengan berupa sebuah proyek atau alat yang kalian tahu. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kegiatan selanjutnya waktu Pak kembalikan kepada pembawa acara. Sebelumnya Bapak tutup dengan peran Santi. Om Santi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, gua Sangka bisa, Sangka hebat, Semsi jaya, Semsi. mantap. Oke. Baik,
sebelumnya perkenalkan, nama saya Diadi Penawan dari kelas 11 D2. Dan ini teman saya Kemang Wahyu Sanyantika dari kelas 11 D2. Baik, di sini kami ada project yang bernama Project Tombol Lintas Cermat. Tombol ini fungsinya, untuk fungsi kami jelaskan dulu awal mula kami membuat project ini. Wahyu, silakan. Baik, motivasi kami membuat tombol ini adalah ketika saya mengikuti lomba cerdas cermat di aula, kami masih menggunakan alat yang bernama Semaur. Jadi ada beberapa soal yang tereliminasi. Masalah. Jadi kami mencari solusi dan bisa menemukannya. Baik, untuk cara kerja, ini kan ada ini tiga tombol. Yang ini, jadi semisal di sini diisi oleh 3 orang, terus 3 orang ini menekan 3 tombol secara bersamaan. Jadi yang terdeteksi adalah tombol nomor 2. Jadi begitu cara kerjanya secara sederhana. Untuk bunyi belnya dapat diatur waktu bunyinya. Sebenarnya ini bisa disambungkan dengan lampu AC yang ini di atas ini. Namun karena keterbatasan tempat, jadi kami hanya memakai lampu LED biasa. Dan ini juga merupakan prototipe dari kami. Baik, sekian. Dan codingannya itu misalnya kan error nih. Bagaimana cara mengatasi errornya tuh dan menemukan di mana di mana codingan yang error? Yang pertama, bahan yang digunakan. Jadi yang pertama kami menggunakan microcontroller berjenis Arduino Nano versi perkembangan awal. Terus yang kedua ada buzzer. Terus ketiga tombol push button. Keempat, saklar. Kelima, liquid crystal display atau LCD 16x2. Dan sebuah soket adaptor 12 volt DC. Jadi segitu. Terus untuk yang kedua, coding yang error itu ada banyak. Cuman supaya mempersingkat, saya kasih tahu permasalahan yang sering terjadi di saat mengirimkan coding. Jadi di saat mengirimkan coding sering terjadi masalah begini. Menentukan port yang sambung belum tersambung atau tidak. Jadi kita klik logo Windows, klik kanan, terus pilih manager device, terus manager. Lalu kita cari port. Kebetulan ini portnya tidak ada, jadi coba saya sambungkan. Oke, ada. Jadi di awal nih, misalnya permasalahannya mengupload port Probibyte, berarti port yang disambungkan dari laptop ke Arduino belum terdeteksi oleh laptopnya sendiri. Jadi perlu dipastikan kabel datanya itu tersambung dengan baik dan dalam keadaan baik. Sekian, terima kasih. Baik, ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu juga mau bertanya, boleh? Baik, Bapak mau nanya nih. Biayanya berapa itu? Untuk biaya prototipe kami hitung sekitar 95 ribu. Termasuk casing.
Ya, baru Arduino aja. untuk semuanya. Kalau misalnya ini kan baru prototipe tuh, Ya, kalau dikembangkan menjadi alat real bisa. bisa Pak. Kemarin coba kami ajukan pendanaan dana ke dana usaha, namun masih diproses sepertinya. Itu yang kemarin tak wajar. Untuk biayanya itu untuk jadinya hampir habis 800 Pak. Kebutuhannya tambahnya apalagi kira-kira dibuat real? Ada Itu tambahan. Ya. Untuk tambahannya itu ada relay 3 channel, terus casing, terus lampu LED, dan paling mahal itu tombolnya itu Pak, tombol yang sepatnya itu harganya 40.000 satu. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Cukup mungkin ya. Ya, karena ini juga pengembangan, jadi mungkin kalau di sekolah-sekolah lain ada cerdas cermat gitu kan, kita bisa menyewakan dan lain sebagainya, itu kan juga peluang. Cuma kan ini perlu disempurnakan lagi. Kalau ini baru 3 channel, bagaimana kalau 4 channel, 5 channel, ada penjurian atau timingnya dan lain sebagainya. Jadi silakan mulai sekarang kan bisa dipikirkan bagi adik-adik generasi penerus ya, untuk kelas 11-nya nanti seperti itu. Baik, terima kasih untuk tim Adi. Silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika tidak ada yang tanya, kami akan tutup. Cukupnya, asal kau Bisa. asal kau Rela. Abstensi, Jaya. abstensi. Mantap. Baik, kami tutup dengan Pak Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Baik, selanjutnya yaitu dari timnya Dedi, Rio, dan Nova. Kami persilakan. Sambil mencoba bisa langsung. Baik, sebelum saya mempresentasikan proyek kami, Yang lain mohon didengarkan. Ya. khususnya proyek kami, mari kita mengumpulkan pengajaran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dedi Sasana Putra, serta rekan kedua saya. Perkenalkan, nama saya Putu Cita Rekayana dari kelas 11 D2. Saya Komando Pak Saputra dari kelas 11 D2. Latar belakang dari proyek kami, saya akan jelaskan latar belakang dari proyek kami. Jujur, ini adalah proyek revisi ketiga kami. Saya sebelumnya membuat proyek yang pertama, yaitu proyek Hatrol. Karena proyek itu kurang bermanfaat atau kita sering tidak prototipe dari pengembangan itu lebih susah, makanya kami menghentikan proyek tersebut. Yang kedua, yaitu proyek kami menggunakan face detection, maunya sebagai download ini seperti ini, tapi menggunakan face detection atau pendeteksi wajah dengan menggunakan ESP32 cam. Karena ESP32 cam itu tidak beberapa audiens kami tidak menerima dan selalu gagal, jadi kita terpaksa menggunakan keypad karena lebih mudah. Selain itu, karena waktu pengerjaan kami lebih sedikit, makanya kami menggunakan alat seadanya dan menggunakan ide-ide dari itu, mencari referensi. Akhirnya kami mengemukakan download keypad ini. Untuk cara kerja sederhananya, yaitu keypad dari proyek kami ini adalah sebagai input yang akan dimasukkan ke Arduino Uno dan akan menjadi output ke solenoid lock yang akan membuka. Jadi kami hanya menggunakan password yang ada di keypad. Kami cukup memasukkan password dan langsung terbuka. Untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh Nova. Untuk latar belakang lainnya, kami membuat proyek ini karena
sudah bosan membuka pintu menggunakan kunci. biar lebih new era. Kami membuat kunci pintu ini, tapi tidak bisa menggunakan kunci pintu, tapi harus menggunakan selenoid yang dihubungkan dengan proyek kami. Jika password yang dimasukkan benar, maka pintu maka selenoid akan terbuka. Jika tidak terbuka. Nah, jadi kami akan mensimulasikan dari proyek kami, yaitu yang pertama kita akan memasukkan password dari Password yang salah. jadi Maka buzzer akan berbunyi dan di sini tertera. Ini password yang benar. Dan di sini tulisan akan tertera tulisan diterima dan selenoid bisa dibuka. Jika sudah lebih dari 5 detik belum dibuka, selenoidnya akan terkunci otomatis. Baik, apa bisa dipahami? Jika sudah 5 kali salah atau lebih, maka di sini buzzer akan berbunyi selama 60 detik. Nah, 60 detik terus berbunyi buzzernya. Kalau ada error nanti harus datangkan teknis yang membuatnya, dibenari lagi gitu. Kan dapat uang ya. Baik, mungkin ada tantangan atau hambatan selama pembuatan. Jujur, kalau hambatan dan tantangan dari passwordnya aja Pak. Passwordnya kadang-kadang tidak mau masuk ke codingan atau tidak terbuka, padahal passwordnya sudah benar tapi tetap tidak terbuka. Jadi hambatan yang kami temukan hanyalah sederhana aja Pak, dari proyek pertama, proyek kedua yang selalu gagal. Nah, itu aja hambatannya. Jujur ini adalah proyek paling mudah yang kami buat. Walaupun banyak pengembangan dari proyek ini, jujur proyek selenoid log ini jauh dari kata aman, karena proyek ini hanya berupa prototipe. Mungkin ada pengembangan untuk kedepannya dan kami akan terus berinovasi. Semoga dengan ide-ide ini akan tumbuh inovasi baru dan adik-adik tergencar dan ketrigger membuat inovasi terbaru dari contoh proyek ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya tutup dengan terima kasih. Dan mungkin kalau ada salah kata dari saya ucapkan maaf. Dan saya tutup dengan para musafir. Oh, santi. Baik, untuk proyek yang ketiga dari kelompok Budi dan Bayu kami persilakan. Kami, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, mohon izin Pak Adi. Dari kami, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Gede Budiana, saya dari kelas 11 DE1. Perkenalkan, nama saya Komang Bayokta Pradana dari kelas 11 DE1. Jadi proyek yang kami buat ini adalah jatuhnya keran otomatis. Yang pertama latar belakang dari pembuatan proyek kami, yaitu susahnya mencuci tangan ketika tangan kita kotor. Misalnya ada lumpur, kedua tangan kita terisi lumpur, maka secara tidak sengaja kita harus menyentuh kerannya tersebut. Nah, supaya tidak menyentuh kerannya, maka saya berkreatif untuk membuat sebuah proyek yaitu cuci tangan otomatis. Nah, dari cara kerja proyek kami itu, ketika ada benda dengan jarak tertentu di depan sensor ultrasonik, maka alatnya akan hidup. Baik, untuk tujuan dan manfaatnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu. Tujuan dan manfaat saya membuat alat pencuci tangan otomatis ini supaya memudahkan orang-orang mencuci tangan supaya tidak menutup keran kembali. Sekian. Alat-alat dan bahannya sensor ultrasonik, LED, Arduino Nano, box, selang, paut, dan pompa air mini. Dan untuk hambatan atau gangguan yang kami hadapi, baik, bisa dilihat ya di sini. Jadi dengan jarak tertentu proyeknya akan aktif. Misalnya saya setting ini di antara jarak 23 cm. Jadi kalau lebih dari 23 cm maka proyeknya akan tidak hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Baik, terima kasih atas yang diberikan. Untuk proyeknya ini masih lembaga pompa air kan? Ya. Nantinya kalau dipasang di keran itu untuk bagaimana konsep gininya, untuk mekaniknya? Oke, jadi ini masih prototype. Jadi kalau sudah dipasang di tempat-tempat tertentu, maka kita akan masih menggunakan pompa air dengan cara wadahnya itu tidak seperti ini. Bisa dipakai wadah seperti gentongnya itu, lalu di dalamnya itu isi pompa air. Di depan gentongnya itu akan terdapat isi ultrasonik seperti ini. Sekian. Oke, apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Oke, mana ada? Ya, nanti main-main bisa ke KFC. Ada sensornya, nanti bisa dilihat-lihat di foto, kira-kira sama nggak cara kerjanya. Kalau ini kan masih pompa, sebenarnya pakai valve dia, jadi kartu on off. Kalau pakai DRM kan nggak usah dipompa dia, cukup ditutup sama di open aja. Nah, nanti main-main lah ke KFC, ada nanti atau di FD kan ada. Baik, kalau nggak ada bisa ditutup. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan Parmesanti. Untuk proyek selanjutnya dari kelompok Nova dan Rizky kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Budi dan nama saya Kandang Badirawan, kelas 11 D1. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu pengendali lampu menggunakan perintah suara. Sistem kerja dari pengendali lampu menggunakan perintah suara menggunakan HC05 Arduino Nano dan rilis sebagai saklar.
Latar belakang dari pembuatan pengendali lampu menggunakan perintah suara, yang pertama mempermudah lansia atau orang yang berkebutuhan khusus untuk menghidupkan lampu. Dan latar belakang ini juga termotivasi dari kehidupan saya sehari-hari. Saya menghidupkan lampu jauh dari rumah dan saya takut menghidupkannya kalau malam. Dan saya kepikiran untuk membuat pengendali lampu menggunakan perintah suara dari HP karena zaman sudah canggih dan semua memiliki HP. Baik, di sini saya akan mencoba proyek saya. Baik, cara kerjanya pertama kita membutuhkan aplikasi yang namanya Bluetooth Voice Note. Lampu hidup. Cara kerja alatnya itu kita menggunakan perintah suara karena ini sistemnya itu berlaku untuk orang yang berkebutuhan khusus, jadi kan membutuhkan perintah suara. Dan misal orang yang jika orang yang tidak bisa ngomong atau bisu bisa menggunakan voice note Bluetooth juga, dan bisa menggunakan misal orangnya bisu. Jadi kita bisa menggunakan sistem Bluetooth serial Bluetooth. Sistem serial Bluetooth ini kita hanya mengklik on lampu gitu saja dan langsung lampunya hidup. Dan sebaliknya jika mau mematikannya maka lampunya juga mati. Sekarang kita akan mencoba di terminal Bluetooth. Matikan dulu tuh lampunya. Coba. Lampu mati. Baik, sambil jalan ya. Ini kan aplikasinya pakainya yang umum, belum pakai sendiri. Nanti pengembangannya kalian bisa membuat aplikasinya tersendiri. Tuh ya, jadi nggak memakai aplikasi ini, kan aplikasi universal namanya. Oke, silakan. Itu berarti kan berarti ada cara. Udah dicoba nggak? Berapa paling jauh yang saya ngomong? Yang masih terdetek oleh aplikasi tersebut. Bisa dari sana, dari belakang, coba dari belakang. Dari belakang sana ini coba ya. Ada gambar. Nah, dari sini dulu ya, dari sini dulu lah coba rasanya bisa. Lampu hidup. Iya nih, sininya. Sambungan aduh. Lampu hidup. Matikan. Lampu mati. Belakang dulu. Di rumah dulu. Matikan. Di luar. Ya. Coba dari luar. Cara gini ya Pak, kalau apa namanya, Bluetoothnya masih terhubung, HP-nya masih hidup dan Bluetoothnya itu masih nyala dan dari HC itu masih tersambung, maka jaraknya itu lumayan jauh Pak. Pernah diukur sampai berapa kira-kira? Belum Pak. Bisa dicari ya di internet, range Bluetooth itu sekitar 10 meter. Nah, itu data dari teorinya, nanti bisa diukur langsung.
Ya, terima kasih. Baik, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pengendali lampu menggunakan perintah suara. Yang pertama, yang pasti itu Arduino Nano. Yang saya pakai ini LGT 23. Arduino Nano bertipe LGT dan relay yang 5 volt. Dan itu saja, dan kabel. Demikian dari presentasi kami. Ada yang tanyakan? Ada adanya yang teman-teman yang lain? Silakan. Baik, silakan. Dari pengeluaran yang kami anggarkan yaitu sekitar yaitu sekitar 120.000. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana caranya menyambungkan ke Bluetooth aplikasi? Baik, cara menyambungkan Bluetooth dari Bluetooth ke hasil. Menggunakan komponen Enggak, yang dipergunakan hanyalah HC-nya. Pertama kita harus coding dulu HC05-nya agar mau terhubung ke Bluetooth. Sudah. Ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, baik, cukup. Dan kalau Hanu dari kelas 11 DE1. Perkenalkan, nama saya Kadek Perdana Yoga Tawa dari 11 DE1. Perkenalkan, nama saya Komando Biasamu dari 11 desa. Baik, di sini kami membuat proyek tempat sampah otomatis. Latar belakangnya kita membuat tempat sampah otomatis ini supaya saat kita membuang sampah kita tidak langsung menyentuh ke tempat sampahnya dan tangan kita juga nggak terlalu kotor. Dan alat-alat yang kita pakai yaitu sensor ultrasonik, Arduino Nano, sama Servo Mini 90. Hambatan yang kami hadapi dalam pembuatan proyek ini yaitu dalam coding. Kita coding sempat gagal 2 kali. Ini terus error. Terus kita juga sempat stres mikirin gimana caranya ini. Terus kita minta solusi ke bapaknya sama temannya Budi suruh bantuin, dan pada akhirnya kita bisa juga. Dan dalam pembukanya ini juga kita memakai jarak tangan kita. Ya, jaraknya kita pakai 30 cm. Dan kita juga mengatur jaraknya saat membukanya itu kita pakai 5 detik. Kalau kurang dari 5 detik kita tidak bisa membuka dan tidak bisa. Kita harus tunggu waktu dalam 5 detik. Apakah teman-teman dan adik-adik ada yang bertanya? Oke, dipersilakan. Ini salah satu aplikasi ultrasonik yang kedua. Jadi satu sensor banyak aplikasinya seperti itu. Bisa banyak. Silakan, ada yang bertanya mungkin? Oke. Baik, masih atas waktu yang diberikan. Jadi saya itu kan duduk sama itu kan gemuknya agak kurang lebar dulu. Misal nih dimasukin sampah yang agak ukuran besar, terus gimana caranya tuh? Bisa kita di codingannya kita bisa atur di dalam codingannya itu. Kita cuma pakai segini karena pakai kita percobaan
Dan kan kalau tempat sampah buat kita yang besar, kita juga pakai serpu yang besar. Ini karena kita pakai serpu yang mini, akhirnya kan kita pakai tempat sampah yang naik turun, yang apa namanya? Tempat sampah ini bayangan. Dan kita bisa taruh di dalamnya karena kita memakai serpu mini ini. Pada kayu ini batasi ini karena ini juga menyentuh yang bawah ini karena tidak terlalu bisa naik ke atas. Untuk di code program apa namanya ada untuk bisa membuka yang di mana itu? Ada di nilainya juga bisa. Bukan nilai, bukan bisa dulu. Jadi di serpunya kita coding. Di serpunya itu kan ada berapa kita maunya, di sana kita coding serpunya. Kalau kita pakai serpu yang besar kan ada juga bisa, karena ini kita pakai serpu yang kecil cuma segini kita batasi. Apakah misalnya kena hujan, bosan? Karena kan tempatnya kan pasti di luar. Ya di luar. Apakah besar? Bukan besar bisa, tapi kita kan dalam proyek itu kita pakai kontaknya itu seperti plastik kan kelihatan dia bisa dia proteksi ke air juga biar nggak kesentuh air. Apakah aman? Karena mengingat betul pada pagi hari kan itu ada suhu yang lembut di dalam tergolongnya. Supaya aman? Belum tahu juga sih karena kita juga baru mencoba pembuatan. Oke baik, ini namanya prototyping ya. Jadi sebenarnya banyak aplikasinya. Pak juga berencana kalau di sekolah ini ada autonomous bawa sampah. Nah, jadi dia ambil sampah kayak film itu siapa namanya? Shelly, siapa namanya? Kan ada film bawa sampah kemana-mana tuh. Wall-E, kayak Wall-E dia kan bawa sampah. Di mana ada sampah dia pungut sampah. Cuma masalahnya kan kalian ngapain nanti kan gitu. Baik, mungkin biar waktu kita tidak terbuang banyak karena masih berapa kelompok? Nah, lagi 3 kelompok, kita efektifkan dulu ya, lagi 3 kelompok. Oke, terima kasih timnya sudah. Sekian dari kami tutup dengan para Masati. Proyek selanjutnya dari Wira, kami persilakan. Sebelum kita menjelaskan proyek saya baik, sebelum kita menjelaskan kita akan menjelaskan apa saja yang digunakan pada pembuatan running text ini. Pertama-tama lampu LED metrik, terus Arduino Nano, sama kabel jumper. Fungsi kegunaan lampu ini agar kita bisa mempromosikan atau sebuah toko atau warung biar lihat estetik. Kita bisa menggunakan LED metrik ini. Jadi latar belakang pembuatan LED metrik ini kita bisa menggunakan ini di toko atau tempat-tempat yang menjual atau barang-barang yang lain. Misalkan kita menggunakan baliho, otomatis kan setiap bulan atau tahun terganti. Jadi menggunakan ini lebih simpel. Kita merubahnya bisa di coding, jadi tidak bisa diganti. Kalau menggunakan
apa namanya, baliho kan pasti diganti kalau ada rusak, itu pasti diganti. Kalau ini kan bisa diganti lewat coding aja. Baik, kita akan mencoba menghidupkan lem efek ini. Baik, seperti ini. Jadi langkah yang sulit bagi saya mengerjakan di codingnya. Seperti ini. Oke, ya itu ya. Jadi itu versi mininya. Jadi tekan dulu. Sebenarnya ini banyak diaplikasikan di mobil-mobil truk, ya, di mobil di belakangnya selamat datang, stop, atau ada pesan-pesan apa gitu kan, versinya kecil. Oke, baik, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau membelinya? Hambatan dalam membuat proyek ini apa? Apa? Hambatannya, kendala-kendala yang dibuat selama pembuatan. Oh, kendala-kendala pembuatan ini ada di sini aja, di codingnya aja. Itu aja yang susah. Yang ini lumayan. Jadi harga yang habis untuk membuat proyek ini sekitar 80.000. Jadi baik, ada yang bertanya? Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama kami ucapkan Om Swastiastu. Oke, untuk proyek yang kami buat ini adalah yang bernama alat penghitung pengunjung. Untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iwan Mertayoga dan ini teman saya. Nama saya Kitur Adi Jasana, 11 PI1. Jadi di sini saya akan memberitahukan latar belakang yang bikin kami membuat proyek ini. Hal yang melatar belakang kami membuat proyek ini, pada masa KKM kan banyak tempat umum yang membatasi jumlah pengunjung. Namun masih banyak menggunakan penghitung yang manual. Jadi kami terinspirasi untuk membuat proyek ini dengan cara otomatis supaya lebih gampang untuk menghitung jumlah pengunjung yang memasuki toko-toko atau mall. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan memberitahu bahan-bahan yang kami gunakan dan biayanya. Yang pertama itu kami menggunakan Arduino Uno, yang kedua itu sensor ultrasonik, yang ketiga ada LCD 16x2, dan yang terakhir adalah Potensio 10K. Untuk harganya kami hanya membeli Arduino Uno-nya saja karena yang untuk bahan yang lain sudah disediakan di sekolah, dan untuk harganya itu adalah 70.000. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari proyek kami. Nah, untuk cara kerjanya, kan ini proyek saya akan diletakkan di pintu tempat umum atau
tempat apa saja. Misalkan ada pengunjung yang masuk ke tempat tersebut akan dihitung 1 dan akan dimunculkan di LCD 16x2-nya. Dan jika ada pengunjung lagi akan ditambah lagi menjadi 2. Dan untuk hambatan yang kami alami itu di coding sih, karena sudah berapa kali kami mengganti coding dan proyek kami sering mengalami error. Dan waktu ini juga sempat error dan baru saja bisa. Dan untuk ada lagi yang coding yang untuk di sensornya agar tidak terus menghitung, yang itu kami belum bisa menyelesaikannya. Untuk teman-teman dan adik-adik maupun bapak-bapak yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, silakan. Ya, ayo silakan. Apa fungsi potensionya? Untuk potensionya itu berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya dari LCD-nya. Misalkan diturunkan maka LCD-nya akan semakin redup gitu. Ini kan tulisannya, misalnya kalau diturunkan gitu jadi semakin hilang. Dah. Oke, yang lain ada? Ini aplikasi ultrasonik ketiga. 1 sensor banyak, sesuaikan dengan masalahnya, kan seperti itu. Baik, kalau nggak ada lagi? Oke. Tadi kan alatnya itu alat penghitung pengunjung masuk. Nah, bagaimana kalau jika keluar, apakah dihitung atau tidak? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau untuk penghitung pengunjung itu akan tetap terhitung karena kami hanya menggunakan 1 sensor yang untuk masuk saja. Dan untuk cara menyelesaikannya itu kami belum mendapatkan solusinya. Sekian, terima kasih pertanyaannya. Oke. Ya, ini masih pintu masuk karena dia sensornya. Yang penting ada benda, jangan aja masuk tangannya aja gitu, dia udah deteksi seperti itu. Nah, ini sebagai pembelajaran saja, bahwa kalau manual pakai ceklek-ceklek kan repot. Kalau ada otomatis kan setidaknya mengurangi 1 karyawan di toko, kan seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, silakan bisa dijawab. Terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu. Nggak ada ibunya ya, Bapak Ibu yang masih setia menemani anak-anak. Saya hormati anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama, Bapak ingin menyampaikan apresiasi pada kalian semua telah mampu sekecil apapun itu, telah mampu kalian menunjukkan. Bapak tidak ngerti sih, kalian bilang nano itu apa sih? Gak ngerti Bapak, ya Bapak tahu permainan yang rasanya asam manis. Baik, ini anak-anak sekalian. Tadi Bapak sudah ngomong sedikit sama Pak Kaprok sama Pak Guru kalian. Momen yang bagus ini supaya tidak sia-sia, jangan terlalu banyak presentasinya. 2, maksimum 3 kelompok supaya kalian bisa mengeksplorasi segala kemampuan kalian ya. Karena tujuan ini adalah bukan menyerah pada keadaan. Yang tadi kan semua berhasil, nggak ada yang presentasi gagal, padahal kalian sudah tahu persis pembelajaran yang paling besar kalian dapatkan karena kalian. Sampailah kita ke penghujung acara demonstrasi proyek teknik elektronika. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Guru dan adik-adik sekalian. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan.
Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.